Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama blockchainmedia.id. Ini video saya buat tanggal 6, ini ada berita tanggal 6 Agustus, teman-teman. Jadi permintaan XRP Ripple ini mengalami peningkatan setelah adanya keputusan pengadilan. Nah, pertanyaannya apakah ini tanda bahwa harga dari XRP itu akan mengalami peningkatan, teman-teman? Jadi kalau kita lihat di sini bahwa permintaan atas kripto Ripple yang bernama XRP ini telah meningkat kembali di berbagai bursa aset digital. Ini adalah analisa menurut perusahaan analitik yang bernama Crypto Kaiko, teman-teman. Jadi kebangkitan ini terjadi setelah gugatan panjang dan sengit dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang berakhir dengan keputusan signifikan yang menguntungkan bagi Ripple Lab, teman-teman. Jadi keputusan pengadilan, kalau kita lihat di sini bahwa keputusan pengadilan menyatakan bahwa XRP yang dijual di bursa atau di market itu tidak termasuk dalam kategori sekuritas. Dan keputusan penting ini telah memberikan napas baru pada permintaan koin ini di pasar Amerika Serikat, teman-teman. Jadi sejak keputusan penting pengadilan tahun lalu yang memberikan kemenangan parsial bagi Ripple Lab melawan SEC, permintaan untuk XRP di pasar Amerika Serikat ini kalau kita lihat di sini telah tumbuh secara konsisten. Jadi pangsa platform Amerika Serikat dalam volume global XRP ini telah meningkat dari kurang dari 2% menjadi 14% selama setahun terakhir. Ini menyamai tingkat sebelum adanya gugatan melawan SEC, teman-teman. Ini adalah analisa yang dilakukan oleh lembaga yang bernama Kaiko. Kemudian kalau kita melihat di sini ketidakmampuan bursa teratas untuk memperdagangkan XRP selama pertempuran hukum itu menciptakan permintaan terpendam yang telah dilepaskan sejak keputusan tersebut. Jadi minat baru ini terlihat jelas dalam volume perdagangan dan pergerakan harga dari XRP. Kemudian putusan singkat menunjukkan bahwa penjualan XRP melalui platform perdagangan sekunder itu bukanlah transaksi sekuritas, meskipun penjualan langsung kepada investor institusional itu masih dianggap sebagai sekuritas, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini dalam laporan media ini bahwa setelah keputusan yang menguntungkan beberapa bursa di Amerika Serikat, termasuk Coinbase dan Gemini, itu melisting kembali XRP dan ini memenuhi permintaan yang tinggi dari pedagang di Amerika Serikat, teman-teman. Pertarungan hukum Ripple yang sedang berlangsung dengan SEC ini terus menambah volatilitas bagi XRP dan membuat pasar tetap waspada. Jadi sebagai konteks, jadi Kaiko ini menyoroti bahwa kenaikan harga XRP pada bulan Juli itu melampaui Bitcoin dengan XRP naik sebesar 35% dibandingkan Bitcoin yang hanya 9%, teman-teman. Jadi kenaikan ini sebagian besar didorong oleh spekulasi kemungkinan penyelesaian dengan SEC. Jadi kalau menurut saya ini adalah sebuah hal yang luar biasa, teman-teman. Ini mungkin kita tidak terlalu memantau, tapi kalau kita amati ternyata kenaikan harga XRP pada bulan Juli kemarin itu ternyata melampaui Bitcoin, teman-teman. Kalau di sini XRP naik 35%, kemudian Bitcoin hanya 9%. Jadi spekulasi tumbuh setelah SEC mengubah keluhan Binance dan menjadwalkan pertemuan tertutup pada 1 Agustus, namun pertemuan tersebut kemudian dibatalkan menyebabkan penurunan harga. Kemudian kalau sekedar bocoran, teman-teman, ada info bahwa pertemuan itu akan dijadwalkan ulang pada tanggal 8 Agustus, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini respon pasar terhadap perkembangan ini menunjukkan
sensitivitas harga XRP terhadap berita regulasi dan sentimen pasar. Jadi antisipasi keputusan regulasi dan hasil hukum ini terus mendorong sifat spekulatif perdagangan XRP, teman-teman. Oke teman-teman, dengan adanya info positif ini kita coba cek teman-teman di cara real time bagaimana pergerakan XRP hari ini dan apakah kita layak masuk. Kalau kita lihat di sini, XRP hari ini mengalami pemulihan harga, naik sekitar 6,72%, diperdagangkan di angka 0,5091 US dollar per satu token XRP, teman-teman. Kemudian untuk market capitalnya juga mengalami peningkatan, ada di angka 28,5 miliar US dollar. Dan yang luar biasanya untuk volume 24 jam, teman-teman, ini kita lihat mengalami peningkatan sebesar 56%, jadi dalam 24 jam terjadi transaksi sekitar 3,4 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian kita akan cek secara teknikal, teman-teman, apakah hari ini layak bagi kita untuk masuk melakukan pembelian XRP. Namun seperti biasa, saya ingatkan kepada teman-teman bahwa saya bukan seorang penasihat keuangan, jadi bila teman-teman ingin melakukan pembelian atau penjualan terhadap token XRP, teman-teman silakan lakukan dior dan lakukan investigasi secara pribadi. Karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Jadi di sini kita hanya saling sharing, saling berbagi pendapat tentang apa yang terjadi di dunia kripto. Dan pendapat saya ini subjektif, bisa benar, bisa salah. Jadi jangan diikuti, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kalau kita lihat, ini untuk XRP pada tanggal 30 April di time frame hari, itu terjadi dead cross di mana MA50 memotong MA200 ke bawah, dan kalau kita lihat di sini belum terjadi golden cross, teman-teman. Walaupun secara volume dan harga sedang mengalami kenaikan, tetapi ini masih wilayah dead cross, teman-teman. Jadi khawatirnya ini adalah kenaikan yang katakanlah fake pump. Khawatirnya begitu dia kelihatannya mau naik kemudian turun lagi. Jadi kalau ada yang bertanya kapan saat yang tepat untuk melakukan pembelian XRP, menurut pendapat saya adalah kita menunggu MA50 ini memotong kembali MA200 ke atas, teman-teman. Karena pada saat MA50 memotong MA200 ke atas di time frame hari, time frame D1, itu adalah momen saat terjadinya golden cross, dan itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian. Jadi kalau saya pribadi hari ini masih menahan diri dulu, teman-teman, karena khawatirnya kayak kemarin ini sepertinya sudah, kalau kita yang pakai teori resisten, ini sudah breakout, teman-teman. Mungkin banyak yang membeli kemudian ternyata kena likuidasi, teman-teman, habis kita terseret. Jadi kadang-kadang memang ini candle itu bisa menipu, teman-teman. Oke teman-teman, kalau bagi yang ingin membeli, kalau saya pribadi, saya tunggu golden cross dulu, teman-teman. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.